sudah masuk ke bab kedua, yaitu komunikasi telepon dalam bahasa apa? Yes, kalian bakal belajar mengenai berkomunikasi telepon dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bakal ada praktik 2 kali ya, entah itu sama teman atau sama saya atau Bu Kima. Dan di sini kita akan membahas konsep dasarnya dulu. Apa sih komunikasi telepon? Gimana sih prosedurnya? Walaupun mungkin di kelas 10 kalian udah belajar ya komunikasi telepon. Udah belajar? Sudah. Sama siapa? Pak Khalid. Nah, kita di sini akan mengulas lagi karena kalian ada praktik lagi. Jadi biar kalian ingat prosedurnya. Toh, sedikit spoiler, sampai kelas 12 pun kalian akan erat kaitannya dengan komunikasi telepon. Paham ya? Jadi tiap tahun jangan bosan kalau diulang-ulang terus materi ini karena nanti ujiannya, TO-nya kalian komunikasi telepon. Paham ya? Paham. Seperti biasa di kelas saya, kita ada sesi check-in dulu untuk menandai bahwa kelas kita dimulai. Tema kali ini adalah biggest red flag yang ada di dirimu. Siapa yang red flag? Kaum red flag ada di sini? Walaupun adlinya cuek ya, stay cuek. Tapi tadi bercanda doang Adli. Gak usah bete. Ini biggest red flagnya nggak mesti di dalam hubungan. Enggak, dalam hal belajar juga bisa kok. Kayak saya dulu kali ya. Saya email, biggest red flag saya kalau udah di kasur, saya nggak mau nyentuh apapun, termasuk tugas atau bahkan handphone. Jadi kadang saya ngomong ke orang-orang terdekat saya, tolong jangan WhatsApp atau call saya dulu, saya nggak mau ngobrol. Dan saya pikir itu red flag saya. Kenapa? Karena mungkin ada orang perlu, jadinya terhambat. I email and I'm checking in. Ada yang mau coba? Kak Lisa? Boleh diri. I'm Lisa and my biggest red flag is saya itu orangnya gampang fokus, gampang mikir kalau misalnya ada sesuatu yang lebih menarik. Lisa and appreciation. Thank you so much Kak Lisa. Kan gitu ya, red flag tuh nggak mesti gimana kita ke orang lain, gimana kita ke pacar, ke teman, atau ke guru, tapi ke diri sendiri juga bisa kayak gitu. Ya sesimpel tadi kalau udah tiduran, aduh mager deh gitu. Saya juga kayak gitu. Saya yakin kalian juga pasti ngerasa hal yang sama gak sih? Kalau udah tiduran, segala macam. Terus Karisa juga tadi, fokusnya gampang teralihkan. Tapi mudah-mudahan di kelas kali ini, fokus kalian tetap ke saya ya. Kita belajar tentang sekarang, pernah gak sih kalian telepon? Pernah. Ada yang belum pernah telepon? Yang belum pernah? Arka pernah telepon? Sama siapa? Ayo. Sama dia sama pohon ya? Sama siapa? Konteksnya profesional atau enggak nih Arka? Oh enggak, nyantai ya. Di sini ada juga yang teleponnya tuh dalam konteksnya profesional gitu. Ngomongnya pelan-pelan, cari tempat sepi dulu, terus kayak ngetik dulu teksnya. Ada yang pernah kayak gitu? Ada, pernah. Sama siapa Kaisal? Sama guru. Itu simpel. Hal contoh kecilnya ya. Hal sesimpel kita ngobrol sama guru, itu tuh termasuk komunikasi telepon. Itu karena dalam konteks profesional. Nah ini dalam konteks perkantoran, bukan sama guru lagi tapi udah sama bos. Salah ngomong dikit bisa kena SP, bisa kena teguran, bisa diomongin sekantor, atau bahkan mungkin bisa dipecat, di layoff. Amit-amit. Tapi apa sih komunikasi telepon itu? Simpel ya. Proses komunikasi itu kan sebenarnya proses transfer informasi. Ada pengiriman, ada proses pengiriman dan ada proses penerimaan informasi. Tapi bedanya komunikasi ini dilakukan melalui media. Jadi direct atau mediated? Direct atau mediated? Yes. Dan medianya adalah jadi ingat ya, komunikasi telepon itu bukan direct communication, bukan komunikasi secara langsung, tapi mediated communication. Dia tuh pakai media. Medianya apa ya? Telepon. Walaupun mungkin sekarang telepon itu banyak ragamnya gitu ya. Kita pakai Google Meet, kita pakai handphone, gak mesti telepon yang tutik-tutik kayak gini nih, gak mesti. Sekarang di kantor pun sama gitu, telepon atasan bisa pakai HP udah santai gitu. Dan itu termasuk komunikasi telepon. Gak melulu kaku. Komunikasi telepon tuh gak mesti pakem gitu pakai telepon kayak gini. Enggak juga. Ikutin zaman. Yang penting apa?
menggunakan media telepon dan berada pada lokasi yang berbeda. Mau satu tempat tapi beda lantai gitu ya. Mau si Putri ada di Edu, Caca ada di depan gerbang, itu tetap telepon dalam satu lokasi yang sama gitu, tapi dalam jarak yang berbeda. Paham ya? Terus gimana prosedur bertelepon yang baik? Di sini ada 7 prosedur bertelepon yang baik. Kita kenal dengan 7C. Yang pertama ada caring. Apa? Peduli dalam artian kita peduli sama apa yang dibicarakan lawan bicara kita. Kita nggak dengerin, kita peduli gitu. Kita kasih atensi kita sepenuhnya ke lawan bicara kita. Adli boleh bangun dulu. Kalau ngantuk boleh cuci muka atau mau keluar, terserah. Terus yang kedua, ada considerate. Considerate apa? Penuh pertimbangan. Kita hati-hati ngomong sama lawan bicara kita, entah itu bos, pelanggan, atau mungkin sesimpel teman kita. Kita harus hati-hati, penuh pertimbangan. Mungkin kalau ada yang pernah gitu ya, mau sesimpel ngechat gurunya gitu, ditulis dulu di note. Ibu saya takut salah, gitu. Kayak waktu kemarin tuh bikin esai, itu rata-rata anak-anak pada bikin dulu asal-asalan, terus baru dibikin di komputer. Karena apa? Takut salah. Nah begitu juga bentuk dari considerate, banyak pertimbangannya. Typo gaya, hati-hati gitu kita dalam berbicara. Terus yang ketiga ada committed. Committed apa? Komitmen. Artinya kita komitmen bahwa apa yang kita lakukan ini benar, baik, nggak asal-asalan. Kita punya komitmen yang penuh untuk menolong, untuk menyampaikan informasi melalui apa? Melalui telepon. Terus ada control. Control itu terkontrol, teratur. Dalam artian apa yang kalian kasih tahu ke orang, apa yang kalian sampaikan di telepon, itu semuanya teratur. Nggak cuma asal-asalan. Namanya siapa? Ada apa? Ada perlu apa? Oh oke. Nggak sesimpel itu. Tapi teratur dari mulai pembukaan sampai penutupan. Saya yakin kalian juga udah paham karena kalian pasti pernah kan praktikin. Nah itu namanya terkontrol, teratur, nggak asal-asalan. Terus confident. Confident apa artinya? Percaya diri. Percaya diri di sini bukan maksudnya kalian tuh pedean. Pada saat di telepon kalian pede gitu, nyanjung-nyanjung jabatan kalian di kantor. Oh iya saya manajer administrasi begini. Tapi nggak ditanya penelponnya ada apa, namanya siapa. Itu bukan pede. Percaya diri di sini dalam konteksnya kalian percaya sama kemampuan diri kalian untuk menghandle komunikasi yang sedang berlangsung melalui apa? Melalui telepon. Karena ketika kalian nanti praktik langsung dalam artian ke kantor, itu nggak melulu soal diundang rapat atasan kalian, terus ternyata atasan kalian nggak ada gitu, terus kalian suruh nyampein, nggak sudah ke situ. Banyak, mungkin bakal dapat kalian dimarah-marahin, dimaki-maki, begitu. Tapi karena kalian confident, kalian percaya sama diri kalian bahwa kalian bisa menyelesaikan itu semua bakal berjalan dengan baik. Terus yang keenam adalah kreatif. Kreatif ini sebenarnya kalian udah terapin pada saat presentasi kemarin. Ingat ya, ada beberapa teman kalian yang improve. Ingat? Ingat ya, ada sisa waktu, terus kalian harus improve, gak boleh dulu. Nah itu sebenarnya proses kreatif. Kalian berpikir kreatif gitu ya, sekreatif kalian. Gimana caranya komunikasi ini gak berhenti. Begitu juga pada saat telepon. Kalian telepon sama pacar kalian, cari topik biar nggak kelar. Mau tidur aja teleponan, itu kan sebenarnya proses berpikir kreatif, tapi beda konteks. Konteksnya apa? Nggak serius, nggak profesional. Nah ini bedanya, konteksnya profesional. Dalam kalian bertelepon, dari mulai good morning, selamat pagi bapak ibu, sampai terima kasih, selamat pagi juga gitu kan, menutup, ngomong salam juga, itu kalian nggak bakal berhenti mikir. Di sini nih orang ngomong apa ya? Ini nyangkut apa ya? Belum lagi ngulang. Gimana kalau kalian lupa? Itu kan improve. Ketika kalian di kantor nanti bertelepon, nggak ada lagi skenario-nya. Sedikit spoiler, tadi saya ngawasin anak kelas 12. Itu kita bertelepon, kita pakai 2 skenario yang beda. Dia pakai skenario dia, saya pakai skenario saya. Jadi, kalau ada kalimat saya yang nggak ada di skenario dia, ya dia pikir sendiri apa. Karena dia komunikasinya nggak putus. Itu yang sedang dijalani anak kelas 12 sekarang. Itu termasuk proses berpikir kreatif, mikir terus, dia komunikasinya tuh tetap berjalan.
Yang terakhir, contagious. Ada yang tahu contagious itu apa? Antusias. Kalian excited. Kalian ramah. Dari kalian ngangkat telepon, jawab salam atau memberi salam. Selamat pagi, dengan saya email dari PT Undur-Undur. Ada yang bisa saya bantu? Intonasi kalian bakal kebaca. Kalau kalian contagious, kalau kalian antusias. Tapi kalau enggak, itu bakal kedengeran, kok datar ya ini orang, kayak gak seneng. Udah langsung buruk. Bad attitude. Adli, lagi telepon jadi CS gitu ya, jadi customer service. Tapi kok ngomong gak ada contagiousnya, gak ada antusiasnya, bad attitude, turun. Atau bahkan amit-amit di layoff. Karena kalian gak bisa ngasih pesan baik, antusias. Kalau belum bisa nih, ini at least antusias dulu. Enak kan kalau ngobrol sama orang terus orangnya ngedengerin, enak gak? Daripada melengos aja, gak ngeliatin, gak ngedengerin, sakit hati kan? Walaupun ini kalian gak kelihatan, fisiknya pas telepon muka kalian gak kelihatan, mau abis kecebur buat kek. Tapi kalau kalian menerapkan prosedur-prosedur ini, insya Allah komunikasinya bakal berjalan dengan lancar. Pun lawan bicara kalian juga bakal senang sama performa kalian. Dari prosedur ini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kita lanjut. 3, 2, 1. Iya, salah satu jenis pelanggan. Garisa. Pokoknya kalau otaknya nggak pas, berarti bukan jawaban yang sesimpel itu. Oh my god. Antusias saat menjawab telepon. Apa? Apa? Contagious. Harapan yang muncul dari kondisi tertentu. Berhati-hati dalam berbicara ketika menjawab telepon. Salah satu jenis pelanggan. Intermediate. Kualitas pelayanan dengan memberikan perhatian. Percaya diri dalam menghadapi masalah. Dan harapan yang muncul dari masa lalu. Individu yang membeli produk. Salah satu media komunikasi. Kualitas pelayanan dengan memberikan pelayanan nyata. Tangible. Ulang. Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang ingin baca? Ada yang mau baca? Boleh? Prosedur sama seperti diterapkan untuk memastikan kepuasan pelanggan. Bukan hanya saat menyambut mereka, melainkan juga saat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Pelanggan seringkali memiliki harapan tinggi terhadap kualitas pelayanan yang akan diberikan. Ketika pelanggan merasa puas, mereka cenderung menjadi loyal dan gampang dapat memberikan saran atau kritik. Dengan begitu, perusahaan yang memahami kebutuhan pelanggan dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Terima kasih. Kuncinya apa? Memberikan pelayanan yang maksimal. Jadi gunanya prosedur tadi, pelayanan prima tadi kayak assurance, reliability, terus contagious itu termasuk prosedur. Kalian terapin semuanya ke dalam diri kalian supaya apa? Memberikan pelayanan yang maksimal. Ini tujuannya. Kalian ngasih pelayanan ke para pelanggan, ke pihak eksternal supaya maksimal. Ini kalian kunci dari segala urusan. Ini tuh komunikasi. Mau urusan seberat apapun atau bahkan seenteng apapun, kalau komunikasinya udah jelek, gak bakal selesai dengan baik. Setuju ya? Setuju. That's why kalian harus mempelajari ini dan bukan cuma memahami dan juga menjelaskan, tapi menerapkan di praktik selanjutnya, yaitu berkomunikasi telepon dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Dari tadi kita udah menyampaikan materi, ice breaking juga udah selesai. Sekarang kita tinggal checking out. Temanya nilai pembelajaran kali ini. Saya dulu ya. I am Iqbal. Nilai pembelajaran kali ini saya senang banget 100/10 karena kalian excited sama experience.
ada 20 hadiah, bakal semuanya laku ya. Thank you so much teman-teman. I'm email and I'm checking out. Ada yang mau checking out? Kasih pesan-pesan nilai pembelajaran hari ini. Ayo. Ayo, ada yang mau? Boleh, Sefa? Jadi, iya. I'm Sefa. Nilai pembelajaran kali ini seru banget, 10/10. And I'm checking out. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah memberikan atensi penuh di dalam kelas hari ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.